Luar biasa sekali teman-teman semua. Pada malam hari ini saya akan sharing, artinya di sini saya bukan menggurui teman-teman semua ya, karena saya yakin Anda semua lebih luar biasa dibandingkan saya. Saya lebih kepada sharing selama saya menjalankan bisnis Tiansi ini dari tahun 2002 sampai dengan sekarang. Dan pada malam hari ini kami akan membahas bagaimana caranya supaya Anda bisa membangun bisnis internasional. Ngomong-ngomong bisnis internasional, plan saya tercinta Bapak Haji Rudi Muhammad Nur memberikan gelar baru kepada saya, Ibu PBB katanya. Terima kasih sekali Pak Rudi, saya sangat tersanjung dengan gelar baru saya. Oke, sebelum saya mulai ke materi bagaimana kita membangun bisnis internasional, sebelumnya saya ingin sharing dulu. Karena saya dulu kan seorang pegawai negeri sipil selama 19 tahun ya. Ini saya pakai baju korpri ya. Lebih cantik dulu, lebih cantik sekarang. Itu tahun berapa itu? Tahun 90-an ya. Foto tahun 90. Nah, saya bekerja di Perum Perhutani ini tahun 83. Ya, 83 sampai dengan tahun 2002. Artinya 19 tahun saya bekerja sebagai pegawai perusahaan. Nah, pada tahun 2002 setelah saya mengenal produk Tiansi, saya merasakan khasiat produknya, saya juga melirik bisnisnya luar biasa, maka saya memutuskan untuk resign dari pekerjaan saya dan sampai hari ini, sampai tahun 2015. Kalau saya tetap bekerja di Perum Perhutani, saya baru pensiun tahun 2019. Yang jadi kepikiran saya adalah pada saat saya pensiun nanti tahun 2019, ya itu kan pensiunan bisa diwariskan. Tapi diwariskannya kepada siapa? Nah, anak saya udah 30 tahun lebih, otomatis kan nggak dapat warisan. Sedangkan kalau saya pelajari lagi di Tiansi ini, kita bisa pasif income kita bisa diwariskan ke generasi berapapun, Bapak dan Ibu ya. Kita meninggal diwariskan ke anak, anak meninggal ke cucu, cicit ya, dan seterusnya. Nah, ini yang jadi pertimbangan kenapa saya memutuskan untuk keluar dari pekerjaan saya dan fokus di Tiansi, teman-teman. Artinya, teman-teman, kalau dari tahun 2002 sampai dengan sekarang saya tetap menjalankan Tiansi, ya, artinya saya bukan orang bodoh kan? Kalau Tiansi nggak ada hasilnya, saya terus nggak jalanin Tiansi? Nggak mungkin, saya juga bukan orang bodoh, saya pasti berhenti. Ya udah lama, tapi karena Tiansi ini luar biasa sekali, maka sampai saat ini saya tetap menjalankan Tiansi. Saya berharap Anda juga. Teman-teman semua, jangan dikira saya ini seorang yang luar biasa ya, seorang pemain multi level marketing, karena jujur saya belum pernah menjalankan yang namanya MLM atau network marketing. Tidak pernah. Jadi Anda yang belum pernah menjalankan network marketing, nggak usah khawatir, Anda juga pasti bisa. Karena saya tidak pernah menjalankan multi level marketing, maka modal saya hanya satu, semangat. Saya ingin hidup saya berubah. Pada saat saya memutuskan keluar dari pekerjaan saya, semua orang protes, semua orang mengatakan bahwa saya ini bodoh, saya ini benar-benar nggak tahu diri, karena orang lain rebutan kan jadi pegawai negeri ya, rebutan pada pengen jadi PNS. Loh, kamu udah 19 tahun kenapa keluar? Gitu. Saya simpel aja, saya ingin memberi peluang kepada orang baru supaya mereka bisa naik ya. Bener nggak? Ya, baik kan saya ya? Baik. Jadi posisi saya kan diganti oleh yang lain gitu loh maksud saya. Jadi pada saat saya memutuskan keluar itu termasuk ibu saya. Ibu saya yang paling menentang habis-habisan. Ibu saya mengatakan bahwa saya lebih senang kalau lihat kamu pakai seragam. Ya, kalau perhutani itu kan seragamnya kayak tentara ya, hijau sama hijau muda sama hijau tua. Cuma saya masih sangat ingat sekali bahwa, mah, daripada pakai seragam tapi nggak ada duit, mendingan pakai kolor tapi banyak duit, bener? Ya. Nah, ibu saya nggak bisa ngomong apa-apa, terutama karena ayah saya lah yang mendukung saya habis-habisan. Kedar sharing, ayah saya ini paling seneng sekali kalau datang ke yang namanya OP. Ya, jadi kalau ada OP itu saya membangun Kota Kuningan. Kalau ada OP, ayah saya itu datangnya itu
paling duluan. Di sininya udah ada uang recehan itu buat yang beli tiket, itu dia yang kasih kembaliannya gitu ya. Terus kalau ada impact dia paling seneng lihat gitu ya. Cuman sayang sekali pada saat posisi bintang 7 ya, ayah saya tiba-tiba sakit karena kanker hati dan divonis oleh dokter itu hanya 4 bulan saja gitu. Dan di saat itu dokter mengatakan hanya 1% Bu Atin keajaiban yang bisa menyembuhkan ayah saya. Nah di saat itu saya selama 4 bulan saya terus dengan ayah saya melayani ayah saya hanya berharap 1% keajaiban itu ada di tangan saya. Tapi Allah lebih sayang kepada ayah saya. Akhirnya ayah saya meninggal dunia di saat peringkat saya masih bintang 7. Saya otomatis kehilangan semangat, kehilangan gairah. Anda bisa bayangkan ayah yang selalu mensupport saya, ayah yang selalu mengatakan, mana BMW kamu, kapan datangnya BMW kamu, sekarang sudah tidak ada. Di situ benar-benar saya waktu itu kehilangan gairah. Saya masih ingat ayah saya meninggal pada tanggal 31 Agustus 2003. Agustus, September, Oktober, November saya tidak melakukan apa-apa. Ya, saya tidak pernah membicarakan tentang Tiansi, tidak pernah prospek, tidak pernah presentasi, pokoknya saya lupakan Tiansi. Nah, pada suatu hari saya tidur dengan ibu saya melihat ibu saya lagi tidur, begitu penderitaan ibu saya itu terpancar di wajahnya. Ya, dan langsung saya ingat dengan kata-kata bapak saya bahwa titip ibu dan adik-adik. Di situ saya mulai berontak. Saya terlarut dalam kesedihan juga tidak ada gunanya. Akhirnya saya kembali beraktivitas lagi. Dan yang hebatnya, yang bikin saya kaget, selama ayah saya sakit itu saya tiap bulan cuma beli produk. Maksudnya saya beli produk untuk ayah saya. Nah, saya tidak pernah cek rekening. Tahu-tahu begitu dicek rekening saya, ternyata duit saya terus bertambah di rekening, ya. Jadi saya semakin semangat di situ. Dan saya masih ingat pada tanggal 20-an bulan Desember, downline saya Ibu Ice telepon, "Teh, saya lagi di Hong Kong nih. Gimana kalau kita bangun Hong Kong? Ini ada TKW yang semangat nih, semangat mau join. Terus bahasanya apa, Neng?" Ya. Kan saya nggak ngerti, takutnya bahasa Cina kan nggak nyambung ya, bahasa Inggris juga nggak nyambung karena saya nggak bisa bahasa Inggris. Enggak teh, dia orang Indonesia tapi kerja di Hong Kong. Nah pada tanggal 24 terakhir tutup buku, join bintang 3 langsung. Tanggal 24 dia join Desember. Yang luar biasanya hanya 16 bulan bintang 8 dan dapat luxury card. Ya. Nah ini Bu Asia ya. Nah dari situ Pak momentum saya kena, kemudian omset juga meledak. Anda bisa bayangkan betapa luar biasanya omset dari Hong Kong ini waktu itu ya. Ini membuat saya bergairah, sangat bergairah sekali. Dan akhirnya hanya kurun berapa bulan saya bisa mendapatkan BMW saya dari situ. Oke ya. Nah, teman-teman begitu saya melihat antusias para TKW Hong Kong, otak saya jalan. Karena apa? Karena di sini saya masih ingat sekali di mana Mr. Lee Jin Juan ini mengatakan Tiansi akan masuk ke seluruh dunia. Kalau kurang satu negara itu bukan dunia. Otak saya juga jalan. Di mana TKW, TKI ini tersebar di banyak negara. Jutaan orang jumlahnya. Nah ini saya baca di internet Bapak dan Ibu ya. Saya walaupun udah tua tapi tidak gaptek amat ya. Kerjaan saya cari di Google gitu ya, main Facebook, main Twitter, Instagram, Kakao, WhatsApp. Kalah nggak? Yang muda-muda? Kalah ya. Walaupun udah tua tapi seperti itu. Nah saya baca ya, di mana di BNP 2 TKI ini Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, jumlah TKI ini mencapai 6,5 juta orang. Anda bisa bayangkan
6,5 juta orang dan tersebar di 142 negara. Ini dari 392 kabupaten. Waktu itu tahun 2004, saya juga mencari di Google, ini melihat jumlah TKI di luar itu berapa. Saya juga bertanya, kira-kira di Hong Kong berapa orang? Karena waktu itu baru Hong Kong kan, berapa orang TKW yang ada di sana? Ya, soalnya aneh Pak, begitu saya ke Hong Kong, itu di pesawat itu banyak TKW. Begitu pulang dari Hong Kong, di pesawat itu banyak TKW. Jadi pulang pergi banyak TKW. Jadi ada TKW yang di interminute, TKW yang habis kontrak. Nah, diganti dengan yang baru lagi. Artinya nggak pernah habis. Ini bisa dibayangkan kenapa kok jumlahnya sangat besar sekali. Karena kan hal yang sangat mendasar. Pemerintah secara umum ini belum bisa memberikan lapangan pekerjaan bagi mereka. Disadari atau tidak disadari, itu yang terjadi. Nah, sekarang berarti tugas kita sebagai distributor Tiansi memberikan peluang pekerjaan kepada mereka. Karena mereka kan tidak selamanya berada di luar negeri. Benar apa benar? Bapak Ibu, teman-teman semua, ini tahun 2004 ya, dan itu dalam sekejap saja udah bintang 7 dan saya dengan Bu Ice langsung bolak-balik ke Hong Kong. Bapak dan Ibu, 2 bulan ya, 2 bulan di Indonesia, ke Hong Kong 1 bulan stay di sana, balik lagi ke Indonesia 2 bulan, balik lagi ke Hong Kong, seperti itu. Karena apa? Biar saya bolak-balik untuk sementara. Karena tujuan saya adalah membantu mereka supaya mereka juga tidak bolak-balik Hong Kong, Indonesia. Karena saya melihat banyak sekali TKW-TKW yang mereka itu kontrak 3 tahun. Setelah kontrak 3 tahun kemudian mereka pulang ke Indonesia. Kan setelah kerja 3 tahun banyak uangnya. Setelah di Indonesia nggak ada pekerjaan, nggak ada apa. Pengen bangun rumah, pengen beli kendaraan, sekolahkan anak. Akhirnya uangnya habis. Setelah habis, yang kepikiran di otak mereka itu adalah balik lagi ke Hong Kong. Begitu dan seterusnya. Ada yang sampai 15 tahun di Hong Kong. Begitu pergi ke Hong Kong, anaknya masih bayi. Begitu pulang ke Indonesia, anaknya udah besar. Manggilnya juga mbak, bukan ibu. Miris Pak. Makanya kenapa saya berjuang habis-habisan ini untuk membangun bisnis luar negeri, itu bukan semata-mata karena memang saya suka, enggak, tapi karena saya benar-benar tersentuh dengan kondisi mereka. Nah, ternyata setelah saya terjun di lapangan di sana, banyak sekali problem-problem yang saya temukan di mereka. Ya, saya sebagai apren, tapi saya tidak pernah mengkondisikan saya apren kalian, nggak pernah. Tapi saya adalah saudara kalian, orang tua kalian, kakak kalian, adik kalian, teman kalian, sahabat kalian. Nggak usah ragu-ragu. Kalau mau curhat, ayo curhat. Jadi di antara curhat-curhat mereka itu, itulah yang membuat saya terus bergerak gitu. Karena apa? Genes Pak, kasihan. Ada yang TKW itu udah kerja mati-matian, uangnya dikirim ke Indonesia, di Indonesia sama suaminya dipakai kawin lagi. Itu udah bukan rahasia umum, bukan 1-2 orang, banyak sekali. Ya rata-rata seperti itu. Banyak sekali ya yang bermasalah dengan keluarganya, yang pokoknya banyak sekali problem-problem mereka yang membuat hati saya benar-benar tergerak untuk itu. Bukan rahasia umum kalau teman-teman di Hong Kong itu yang kebetulan mendapatkan majikan yang tidak baik. Itu kasihan sekali. Mereka untuk sholat aja nggak bisa Pak, untuk telepon nggak bisa. Terkadang dipasang kamera, jadi aktivitas sih kelihatan. Nggak punya waktu pegang telepon. Ke pasar juga di jam, harus sekian menit udah harus balik lagi. Banyak sekali kasus problem-problem mereka, sehingga mereka itu rentan kepada dengan masalah kesehatan. Banyak mereka yang sakitan, tapi mereka paksakan untuk bekerja. Karena apa? Dolar, uang. Dari Hong Kong ke Makau itu cuma 1 jam dengan ferry. Nah waktu itu saya juga ke Makau. Nah kebetulan ketemu dengan TKW Makau ini, Mbak Minah ya. Mbak Minah ini TKW ini pernah bekerja di Singapura, kemudian pindah ke Hong Kong, dan dari Hong Kong pindah ke Makau. Nah pada saat kerja di Hong Kong dia jatuh, jadi tulang ekornya duluan
jatuh. Kemudian 4 tahun kemudian setelah dia pindah ke Makau, tiba-tiba lumpuh. Jadi nggak bisa jalan, kakinya nggak bisa digerakkan, lumpuh total dari badan ke bawah. Nah, harus dioperasi, harus keluar uang 250 juta. Majikan juga kan bukan orang bodoh. Ngapain harus operasi Mbak Minah? Yang mendingan cari pembantu baru, Mbak Minah dipulangkan. Nah, akhirnya dia dipulangkan ke Indonesia. Selama 1 tahun dia berusaha kemana-mana untuk bisa mengobati penyakitnya, nggak ada hasil. Alhamdulillah saya ada kontak ya dengan Mbak Mina. Kemudian saya hanya kirim kalsium dengan Vitaline, 2 produk ini. Mereka nurut. Sekarang bintang 6 berapa sih bonusnya? Udah bintang 8 di atas 30 juta. Duitnya mau dipakai apapun kan bisa. Gitu, satu persatu alhamdulillah udah pulang, balik lagi ke orang tuanya, ke anak-anaknya. Nah, kemudian satu persatu juga bisa menikmati kebebasannya, jalan-jalan ke luar negeri. Kalau dulu kan mereka benar kerja di luar negeri, tapi kan kerja dengan majikan. Nah, sekarang dari reward dari Tiansi, dapat glory trip, dapat success trip, mereka jalan-jalan ke luar negeri untuk menikmati kebebasannya. Saya senang sekali kalau melihat mereka bercanda-canda ya di luar negeri, ya senyumnya terkembang. Masya Allah, bener luar biasa sekali. Itu kebahagiaan saya yang tidak bisa dinilai dengan uang. Dan yang terpenting teman-teman semua, pada saat mereka pulang ke Indonesia, ya ada pertemuan apapun saya selalu rekomendasikan datang. Karena apa? Karena saya ingin melihat mereka itu maju ke atas panggung dan dengan bangga menyatakan nama, kemudian pekerjaan TKW Taiwan, pekerjaan TKW Hong Kong, pekerjaan TKW Singapura. Orang semua bertepuk tangan, Pak. Ribuan orang bertepuk tangan. Status bukan masalah di Tiansi. Jadi TKW ini nilai jual untuk siapapun. Karena disinilah mereka bisa mendapatkan benar-benar penghargaan yang tulus dari semua distributor Tiansi. Sering Pak, pada saat downline saya maju ke atas panggung, dia sharing dengan menangis bahwa saya ini hidup saya berubah, saya bisa memberangkatkan haji orang tua saya bisa membangunkan rumahnya orang tua, saya bisa menyekolahkan anak ke sekolah yang lebih bagus lagi. Benar-benar Pak, tepuk tangan dari audiens itu betul-betul merupakan satu penghargaan untuk mereka. Di Hong Kong itu dari berbagai negara ada. Ya, ada Pakistan, ada Bangladesh, ada Filipina, ada Singapura, ada Afrika, di mana-mana. Nah, dari begitu kita sharingkan ke teman-teman bahwa mereka itu jangan hanya sebatas teman-teman di Hong Kong saja. Akhirnya mereka juga kontak temannya yang di Saudi, kontak temannya yang di Singapura, kontak temannya yang di mana-mana. Nah, dari situ mulailah merambah ke Taiwan. Di Taiwan mulailah lahir satu demi satu. Lebih parah lagi di Taiwan, gak punya libur. Liburnya sebulan cuma 1 kali. Sama dengan di Singapura. Jadi kalau malam misalkan kita mau conference. Nanti conference-nya itu di atas jam 11. Biasanya kan berbeda 1 jam ya. Nah, dan tidak bebas. Mereka tidak bebas ngomong. Jadi kalau pada saat conference itu mereka itu ada yang di balik selimut gitu kan. Balik selimut. Ada yang naik di atap. Kan kalau di Taiwan ada TKI-nya juga kan, yang pekerja pabrik. Karena dalam satu barak itu berapa orang teman-temannya, kalau dia conference kan takut mengganggu, akhirnya dia ngalah, dia ke atap. Jadi di atap dia ikut. Jadi ceritanya macam-macam. Ada yang mereka itu kalau telepon itu disimpan di BH ini, ya kresek. Kenapa itu kresek? Disimpan di BH Bu. Ya, bayangkan nggak? Kebayang nggak perjuangan mereka? Ya. Kebayangkan perjuangan mereka seperti apa ya? Luar biasa kan kalau mereka bisa mendapatkan reward dari Tiansi kan? Ada satu keterdesakan untuk mereka dan itu yang luar biasa. Saya acungkan jempol untuk mereka ya. Nah,
merambah ke Taiwan, merambah ke Makau, merambah ke Singapura, merambah ke Malaysia, ke Filipina, ke Arab Saudi, ke Kanada, ke Rusia. Nah sekarang kaki baru saya nih, bentar lagi bintang 8, mudah-mudahan bulan ini kaki Korea nih, ya, kaki Korea. Nah dari Korea ini berkembang ke Timur Leste, berkembang juga ke United Kingdom. Luar biasa sekali. Ini adalah bukti salah satu dari TKW grup kami yang sudah mendapatkan reward mereka, ya, mereka di posisi Silver Lion. Dan saya kalau melihat TMIS-nya mereka ini, dia bisa nyalip saya juga jadi Gold Lion duluan. Mereka dua-duanya Silver Lion. Sepertinya dua bulanan lagi mereka juga Gold Lion. Ini penerima kapal pesiar dua-duanya. Nah ini salah satu persatu ya mereka menerima rewardnya. Ini pengalaman yang sangat luar biasa dan benar-benar nggak bisa diukur dengan uang buat saya pribadi. Ini Bu Islami juga, Bu Islami ini kan pendidikannya hanya SD. Dia nggak bisa ngomong, benar-benar nggak bisa ngomong. Saya yang ngikutin kalau gimana, kalau ke Taman Victoria gitu kan, sayanya nggak punya kesempatan untuk prospek. Karena apa? Begitu ada, itu buatin brut gitu kan, ngumpul, semua downline saya gitu. Jadi saya nggak punya kesempatan. Mereka pintar memanfaatkan kedatangan Apren bener-bener gitu. Aprennya nggak dibiarkan membuka front baru di sana. Ya, jadi benar-benar dimanfaatkan. Itu ada buatin langsung kumpul. Gimana ada waktu? Tapi saya senang sekali dan lama-lama oke, kamu jalan sendiri ya. Pada saat jalan sendiri saya suka dengerin gitu. Aduh lugu-lugu benar. Lugu-lugu cara yang saya ingat dari Bu Islami ini cuma satu. Ya, kalau dia prospek itu cuma gini. Mau enggak rumahnya di keramik? Itu yang saya ingat sampai sekarang ya. Pendidikannya SD tapi apa? Bronze Lion juga, dapat luxury car juga ya. Ya, next. Teman-teman semua jujur saja ya, kenapa grup kami ini di luar negeri terutama berkembang lebih cepat? Karena kami berusaha untuk bisa membina hubungan yang baik. Itu modal utama kami. Bisnis kita ini kan bisnis membangun aset. Mereka perlu sentuhan, mereka perlu penghargaan, mereka perlu dihargai, mereka juga perlu kasih sayang. Kita buat mereka ini satu pengharapan bahwa TKI pun punya hak untuk sukses. Orang kan lihat TKI ini kan pembantu rumah tangga. Kebanyakan mereka itu hanya memandang sebelah mata. Benar apa benar? Iya kan? Kebanyakan orang kan seperti itu. Saya suka lihat di Facebook yang melecehkan TKW, itu saya sedih sekali. Karena saya tahu mereka seperti apa perjuangannya, ya, berjuang untuk orang tuanya, walaupun tidak di Tiansi, tapi mereka setiap minggu itu melakukan aktivitas apa, saya sangat melihat perjuangan mereka. Jadi karena ini bisnis membangun aset dan asetnya manusia, itulah yang kami lakukan kepada mereka. Kita merangkul mereka, kita memberikan kasih sayang kepada mereka, ya, kita juga memberikan penghargaan kepada mereka, dan kita tidak pernah menganggap remeh mereka. Saya masih ingat pertama kali saya membangun bisnis Hongkong tahun 2004 itu, saya benar-benar melayani mereka sepenuh hati. Dari mulai mereka buatin, ada yang closing nih bintang 3. Dari mulai saya postingkan, saya pak barangnya, saya ambil duitnya di bank, kirim ke posnya, itu saya tangani sendiri. Dan itu yang saya lakukan sampai saat ini. Pada saat saya membangun satu negara, pasti saya akan lakukan itu. Sekarang udah besar di Hong Kong, udah ada kantornya, ya udah saya lepas. Mereka biarkan mereka mandiri, mereka udah jadi leader. Jadi mereka daftar di Hong Kong, belanja di Hong Kong. Begitupun dengan di Taiwan, mereka sudah dilepaskan satu persatu. Nah sekarang di Korea belum ada kantornya. Jadi cara satu-satunya untuk bisa membuka cabang di Korea yaitu dengan omset. Nah bagaimana ada omset kalau kita tidak melayani? Gitu. Jadi berapapun kita akan layani. Nah jadi pada saat itu saya selalu
pulang pergi ke Hong Kong dan kita benar-benar memanfaatkan situasi di sana karena mereka kan liburnya pada hari Minggu. Jadi pada hari Minggu kita dari pagi itu udah siap-siap ke Victoria, kita ngundang-undang ke OP, kita arahkan ke OP. Ya kemudian setelah itu, setelah OP kita kembali ke Victoria. Ayo, kamu prospek ke sana, kamu prospek ke sana, kamu prospek ke sana. Ya, nanti ini begini loh cara follow up-nya. Seperti itu. Terus dimintain nomor teleponnya. Jadi kita ajari mereka supaya mereka benar-benar mandiri sebelum kita lepaskan. Tuh, ini foto ini baru kemarin saya ambil ini pada saat packing untuk ke UK dengan ke Korea. Ini jadi setiap hari ini begini. Ya, terpaksa harus saya lakukan karena saya juga ingin di Korea ada diamond saya kan. Dan saya yakin itu pasti terjadi. Lambat atau laun pasti Korea akan melahirkan diamond saya. Ya sekarang kan baru bintang 7. Ya kan ada 7 ada 8 kan? Ada 8 ada bronze lion gitu loh maksudnya. Ya, nanti jadi gold lion lagi. Aduh. Perjuangan. Nah, teman-teman semua, apa yang kami lakukan untuk mereka juga hal yang mungkin kecil ya, mungkin hal yang kecil, tetapi buat saya itu sangat prinsip sekali. Jadi kita selalu mengucapkan selamat atas reward yang diperoleh mereka ya. Karena sekarang udah canggih ya, saya ucapkan lewat Facebook, ya lewat Kakao, ya lewat Fiber, lewat macam-macam. Ya, jadi saya nih buat sendiri. Oh, bulan ini ada ini penerima ini gitu. Nah, saya kasih tanda panah, saya kasih ini, saya ucapkan selamat juga kepada mentornya. Mentornya kan juga semangat, ya dia juga semangat. Ini hal-hal yang mungkin kecil, tetapi ucapan dari Upland ini membuat mereka benar-benar menjadi excited ya, terus bergerak dan merasa dihargai. Nah, ini happy birthday. Kalau di Facebook itu kan suka ada yang ulang tahun hari ini siapa. Saya lihat gitu. Oh, ini ternyata ini ulang tahun. Kita ucapkan selamat ulang tahun. Oh, ternyata ini berteman dengan downline saya. Ah, siapa tahu ini prospeknya. Saya ucapkan selamat ulang tahun. Jadi gali daftar namanya seperti itu. Oh, ada ucapan ulang tahun dari siapa ini? Oh, dari Bu Atin nih. Dari Bu Atin pas dilihat, oh berteman dengan downline saya kan. Nah, akhirnya pada saat kita masuk itu udah enjoy dengan mereka. Hal kecil kan? Hal kecil yang selalu dilupakan oleh siapapun. Coba ada ulang tahun siapa ya downline kita, SMS aja. Bro, HBD bro. Oh, seneng. Ya. Itu ya. Oke. Sekali lagi ingat, bisnis ini bisnis manusia, membangun aset. Jadi hal-hal yang kecil ini yang akan membuat mereka merasa nyaman berada di grup kita. Oke, ini ada poin-poin yang harus diperhatikan untuk membangun jaringan internasional ya. Jadi apapun yang saya sharingkan pada malam hari ini jangan ditelan mentah-mentah ya. Oh, kata Bu Atin harus membangun jaringan internasional padahal baru bintang 2 langsung ekspansi ke Hong Kong ya. Jangan seperti itu. Anda harus konsultasi ke Upland ya. Karena saya masih ingat ya, ini saya pernah alami sendiri. Ya, waktu itu saya masih bintang 5. Bintang 5 berapa sih bonusnya? Kemudian saya waktu itu ada keinginan untuk membangun Malaysia. Ya, nah saat itu saya tanpa konsultasi ke Upland, saya pergi ke Malaysia. Ya, waktu itu waduh saya masih ingat sampai sekarang. Janjian dengan downline saya di Malaysia, terus saya naik ke Batam, dari Batam itu nyebrang, kemudian ke terminal Puduraya. Saya ingat, begitu di Puduraya celungak-celunguk, mana downline saya pakai baju biru katanya. Saya nggak tahu, kalau biru itu kan biru seperti biru begini ya. Tuh taunya dia birunya biru seperti ini. Ya akhirnya kita cari-carian, akhirnya ketemu juga. Saya berusaha membangun Malaysia tanpa konsultasi ke Upland, ternyata gagal total. Jadi apapun yang saya sharingkan pada malam hari ini, Anda bisa konsultasikan ke Upland Anda, karena Upland Anda lebih pengalaman dibandingkan Anda. Yang terutama ini adalah dibutuhkan komitmen yang sangat tinggi dari kita sendiri.
Jadi memang kalau kita mau, jangankan membangun luar negeri, membangun luar kota juga kan kita harus bulak-balik. Benar apa benar? Ya, kalau nggak bulak-balik lama-lama seperti kita nanam pohon, ya kita tebar benih, udah ditinggal dibiarkan tumbuh sendiri, nggak mungkin. Harus ada yang nyiram, harus ada yang mupuk, harus benar-benar diperhatikan oleh kita. Kalau pohon itu mau tumbuh dengan bagus, mau berbuah lebat, itu yang harus dilakukan. Ya, jadi Anda yang punya jaringan di Banyumas atau di Tegal atau ya wajarlah sebulan sekali lah tengok mereka. Itu wajib supaya mereka tumbuh berkembang dengan bagus. Nah di sini kemudian Anda juga harus bantu mereka presentasi seperti biasa, home meeting seperti biasa, ya ajarkan mereka follow up juga seperti biasa. Nah ini yang harus sabar. Anda harus sabar. Mereka itu kebanyakan begini ya, ini pengalaman saya pada saat kita mensponsori orang dulu, kita kan begitu closing orang itu yang ada di benak kita ini langsung, oh bulan depan ini dapat bonus ini, bintang 5 ngajak bintang 3 dapatnya 480 gitu kan. Kebanyakan orang seperti itu. Nah kemudian dilepas begitu saja. Nah di sini perlu kesabaran kita sebagai mentor, sebagai upline kepada mereka. Saya masih ingat ini pengalaman saya ya. Saya sharing ini kan malam hari ini hanya ingin sharing pengalaman saya. Anda bisa bayangkan grup saya mayoritas waktu membangun Hong Kong itu mayoritas pendidikannya SD SMP. Mereka juga bukan pemain multi level marketing. Mereka itu tidak tahu yang namanya edifikasi. Jadi kalau ke saya ini misalkan barang nggak datang, wah, dari A sampai Z marah ke saya. Jadi saya nih seperti pembantu mereka. Tapi apa? Saya sabar dan saya sadar. Karena kan mereka belum tahu, belum ngerti, belum masuk ke sistem. Namanya juga masih membangun. Jadi perlu kesadaran dan kesabaran dari diri saya pribadi waktu itu. Waduh Pak, udah pokoknya kalau nggak kuat mental udah berhenti. Waktu dulu dimarahin sama downline itu bener mati-matian. Waduh, kalau nggak inget aja ya dengan visi misi kami ini, saya dengan Bu Ice udah mundur. Tapi ya itulah, ternyata kan buah kesabaran itu pasti ada hasilnya kan. Satu persatu mereka terima reward, mereka berubah, mereka tahu edifikasi, mereka tahu menghormati upline-nya. Ya sekarang, yang dulu-dulu yang sikapnya seperti itu udah nggak ada semua. Yang tukang marah-marah itu nggak ada semua, disaring dengan alam. Orang kan kalau sekali negatif tetap negatif ya. Kata Pak Rudi, orang tuh sekali negatif tetap negatif, buatin. Kalau orang negatif masuk neraka pun tetap negatif. Oh ternyata neraka ini begini-begini saja. Itu orang negatif. Makanya yaudah kita dari situ kan dari kesabaran saya ini kita bisa melihat mana yang positif, mana yang negatif. Yang positif berlanjut, yang negatifnya nggak ada satu persatu ya. Oke. Nah kemudian ini yang terpenting pada saat Anda mau membangun bisnis internasional ini kita harus benar-benar belajar untuk bisa bekerja sama, kerja tim. Jadi pada saat mereka edifikasi, kita ajarkan edifikasi. Ya Anda edifikasi kami juga akan edifikasi balik. Karena nggak mungkin kalau saya nggak edifikasi balik, semua lari ke saya. Puluhan ribu TKW Hong Kong, ya downline saya semua nyerang ke saya. Waduh, saya bisa pingsan langsung ya di situ. Ya jadi kalau kita bersinergi dalam satu tim ini kita nggak akan capek. Wah Anda luar biasa sekali, Anda punya upline seperti si Mbak ini. Anda sangat beruntung, saya tahu persis bagaimana Mbak ini cara kerjanya, semangatnya. Untung kamu berada di garis sponsori dia. Jadi pada saat mereka edifikasi saya langsung kasihkan lagi, balikan lagi. Akhirnya apa? Akhirnya mereka kan kepada upline-nya di sana. Baru yang sifatnya prinsip, yang sifatnya curhat, yang sifatnya baru kepada saya. Ya terkadang saya juga nggak mau ya men-challenge mereka. Bisa konsultasi dengan saya kalau Anda CPP, bisa konsultasi dengan saya kalau Anda royal. Sebetulnya saya juga nggak tega, tapi apa boleh buat.
Kalau saya nggak seperti itu juga mereka nggak kemana-mana, nggak maju-maju. Sekarang saya mulai terapkan seperti itu. Ya, jadi kalaupun misalkan kita mau ke Hong Kong, kita kabari dulu, oke kita meeting ya. Yang bisa meeting dengan saya nanti yang sudah CPP. Oke. Jadi kerjasamanya seperti itu, teman-teman. Kita juga lakukan itu bukan untuk kita pribadi, tapi demi mereka, demi kemajuan mereka semua. Ya, nah teman-teman, banyak orang yang tidak tahu bahwa di bisnis ini hanya jalan begitu saja. Ya, padahal ada hal-hal yang memang harus kita perhatikan, di mana kita ini harus siap-siap investasi, baik dari segi waktu, tenaga, ataupun dari segi uang. Saya masih ingat sekali kalau Pak Rudi mengatakan, Bu Atin, kalau kita memang mau waktu, Bu Atin harus tanam waktu. Bu Atin mau uang, harus tanam uang. Kalau Bu Atin mau jaringan Bu Atin lebih besar lagi, Bu Atin harus berani ekspansi. Nah waktu itu ya memang saya asik-asik aja loh. Ke Hong Kong itu udah kayak ke air, tapi nggak apal-apal saya Hong Kong. Soalnya kemana-mana diantar sama downline ya. Kalau sendiri kan pasti apal. Gitu, tapi ya itu enak. Jadi dengan downline kemana-mana, jadi sambil belajar, sambil prospek. Ayo kita ke taman mana lagi? Wah di sini banyak orang sini. Oke, ayo gitu, seperti itu. Senang banget. Itu kita benar-benar, saya waktu itu investasikan waktu saya untuk membantu mereka. Waktu saya terkadang ada rasa capek karena upline juga manusia ya, tetapi capek itu langsung pupus begitu kita terjun di lapangan, begitu melihat semangat mereka, antusias mereka, saya langsung sembuh ya. Saya meriang pada saat ini ada orang yang mau closing, langsung sehat, melebihi obat dari dokter itu. Bener ya. Siap-siap investasikan, juga tenaga udah pasti ya, kalau uang juga udah pasti. Sekali lagi, apalagi ini berhubungan dengan keuangan ya, Anda konsultasi ke upline Anda dengan apa yang saya sharingkan pada malam hari ini. Teman-teman semua, ini salah satu cara kami juga ya, dimana pada saat kita tidak sempat ke luar ya, ini yang kami lakukan, yaitu teknik menggali daftar nama dari mereka. Nah, mereka kan ada di Hong Kong, mereka kan pasti ada tempat tinggalnya di Indonesia, mereka juga kan pasti punya teman, punya saudara, ya punya prospek di Indonesia. Jadi pada saat kita ada acara di mana, misalkan saya ada di Bandung nih, oke, nih ada acara nih, ada pertemuan GOP, ada vision seminar. Oke, barangkali ada prospek, ada teman, ada saudara yang mau diarahkan, ayo arahkan. Nah, biar kami kerjakan. Jadi kita kerjakan untuk mereka. Ya, jadi jangan kita tergantung, kita harus ke sana saja, enggak seperti itu. Itu yang bisa kita lakukan. Nah, teman-teman semua, jujur aja, karena tangan saya cuma 2, mulut saya cuma 1, kaki juga cuma 2, ya kan saya tidak bisa pegang semuanya. Yang saya lakukan untuk saat ini adalah saya merangkul mereka lewat media internet. Sekarang zaman udah canggih, jadi lewat media internet saya pasang di Facebook apa itu tentang sharing tentang produk, informasi-informasi dari One Vision. Di sini ada GOP Bandung, di sini ada Vision Seminar Jakarta dan lain-lain. Itu saya sharingkan lewat Facebook. Dan kita juga di Facebook itu kita buat room ya, room khusus di situ, misalkan khusus untuk Korea. Nah di sini Korea semua. Ini room khusus untuk Hong Kong, semua Hong Kong. Ini sekarang saya buat room baru, room untuk Royal. Jadi Royal semua di situ. Di sini kan masih muda-muda, ya pasti suka main Facebook kan? Ya main Facebook. Ngapain sekarang main Facebook yang di postingnya itu yang lagi di kebun? Ya. Aduh. Cobalah nanti cepat kejar sukses tripnya, main kita dapat ke Vietnam, posting di Facebook, lebih keren kan? Ya, daripada di kebun aduh, itu saya suka lucu ya. Jujur aja, sekarang saya di Korea udah ada bintang 7 ya, tapi sampai saat ini saya nggak pernah ketemu orangnya seperti apa. Saya punya grup di Taiwan, sudah dapat family car, baru saya ketemu.
Saya punya grup di Singapura, udah bertahun-tahun saya juga belum pernah ketemu, baru kemarin ketemu. Kemudian kami juga tidak mungkin setiap saat ketemu dengan mereka. Yang kami lakukan juga lewat media conference. Ya, jadi conference setiap seminggu itu bisa beberapa kali. Kemudian juga kita bisa home meeting melalui Skype. Itu yang saya lakukan. Jadi melalui Skype itu mereka kumpul, ada 10 orang, ada 20 orang, ya kitanya di sini ada. Jadi kita jelaskan kepada mereka. Itu yang kami lakukan. Nah, teman-teman, ini yang paling sangat saya wajibkan, yaitu wajib memanfaatkan alat bantu. Buku-buku, CD-CD, pertemuan-pertemuan, netpi wajib. Ngomong-ngomong soal netpi, saya melihat, jujur aja, grup yang semua grupnya itu yang berlangganan netpi, itu yang grupnya paling besar. Yang grupnya banyak berlangganan netpi, itu yang rewardnya paling banyak. Nah, saya kan punya beberapa kaki, saya lihat, oh kalau kaki ini netpinya sekian ribu, kaki ini sekian, kaki ini sekian, kaki ini sekian. Nah, penerima reward itu saya lihat dari grup yang paling banyak netpinya. Jadi wajib untuk mereka, saya bilang paket sukses. Kalau mau sukses, alat bantu wajib, netpi wajib. Kalau enggak, udah, mendingan putuskan jangan bergabung, karena capek ke kitanya. Sedikit-sedikit, Bunda, kalau untuk asam urat produknya apa ya? Bunda, penyakit tanyanya ke saya, kan capek. Nah, jadi dengan alat bantu ini, dengan buku, dengan CD, dengan netpi, mereka tumbuh berkembangnya sangat luar biasa sekali. Nah, teman-teman semua, ini yang selalu saya wajibkan juga, yaitu hadir di pertemuan. Karena saya ingin mereka menjadi benar-benar pengusaha. Ada kebanggaan buat saya melihat penampilan-penampilan mereka. Ya, banyak yang mereka yang berpikir bahwa pertemuan ini tidak perlu. Buat kami perlu. Buat grup kami perlu. Pertemuan sangat perlu. Karena apa? Karena setiap kali ada mereka datang ke pertemuan, saya selalu melihat perubahan-perubahan yang terjadi di grup kami. Saya selalu melihat antusias mereka juga bertambah. Saya melihat juga penampilan mereka berubah. Dan saya juga melihat mereka itu jaringannya semakin menggurita. Itu adanya di pertemuan. Nah, ada yang menarik, kalau di Taiwan itu yang datang nggak pernah banyak, karena kan liburnya cuma sebulan sekali. Ya, yang datang paling 300-500 orang, tapi yang dengerin bisa ribuan orang. Paham nggak? Yang datang cuma 300-500, tapi yang dengerin bisa ribuan orang. Karena yang datang itu mereka langsung conference, semua dengerin. Satu orang conference ke 20 orang aja. Paham? Teman-teman, gak ada cara lain untuk sekarang ini. Apapun kita bisa lakukan. Ya, dengan teknologi yang sangat canggih, kenapa kita tidak manfaatkan? Jangan kalah sama nenek-nenek 52 tahun, masih canggih. Ini anak-anak muda mahasiswa harusnya lebih canggih dari nenek-nenek, kan? Ini udah pasti. Saya nggak perlu ajari lagi. Tapi yang jelas, 7 langkah sukses, 7 kebiasaan, dan 3 prinsip dasar itu benar-benar diterapkan di grup kami. Nggak ada cara lain. Kalau grup saya mau menggurita, itu yang harus saya lakukan. Pak Rudi selalu mengatakan, saya tidak takut kehilangan upline, saya tidak takut kehilangan downline. Yang saya takutkan adalah saya tidak melakukan lagi 7 langkah sukses. Yang saya takutkan, saya tidak lagi melakukan 7 kebiasaan untuk sukses. Itu sampai sekarang ini Pak Rudi bicara seperti itu nempel, ya, dan saya duplikasikan ke grup saya. Ya, minimal kalau mereka melakukan 7 langkah sukses, 7 kebiasaan, 3 prinsip dasar, jaringan kita menjadi tambah solid. Pemenang satu demi satu akan bertambah banyak. Nah, ini tips saja untuk Anda, ya. Sebaiknya Anda bekerja di beberapa kaki. Jadi jangan ditumpuk satu kaki, nanti ada kaki gajah. Itu pernah saya alami. Jadi saya juga sekarang yang sangat aktif itu 5 kaki ini semua
berbeda semua. Ada di kaki ini Hong Kong, di kaki ini Taiwan, kaki ini Korea, kaki ini Filipina, kaki ini seperti itu. Kemudian alat bantu. Terkadang gini, teman-teman pada saat saya kirim produk ke Korea gitu, itu sangat berat ya kalau pakai starter kit. Itu kan 1 kilo itu starter kit. Jadi starter kit ini bukunya saya keluarkan, kemudian tapi alat bantu tetap saya masukkan. Seperti starter pack saya masukkan, flip chart saya masukkan, kemudian alat-alat bantu yang dikeluarkan oleh One Vision itu saya masukkan di situ. Jadi walaupun berat, tetapi mereka begitu terima produk, mereka bisa baca. Oh ternyata untuk menjalankannya seperti ini, oh ternyata minumnya seperti ini. Jadi pertanyaannya sedikit buat kita. Dan kembali, Anda harus bersabar. Jangankan membangun bisnis luar negeri, ya, membangun bisnis luar kota juga Anda harus sabar. Anda harus nikmati prosesnya sampai Anda betul-betul menemukan diamond Anda di kemudian hari, ya. Oke. Jadi teman-teman di sini Anda perlu sekali menggali daftar nama. Saya yakin suatu saat Anda pasti menemukan diamond Anda di luar sana. Ya. Dan di sini memang perlu perjuangan ya. Kalau misalkan Anda berjuang untuk membangun luar negeri 5 tahun sampai 10 tahun, kemudian bonus Anda ratusan juta, kan mau ya. Saya tidak pernah menerima bintang 2. Jadi kalau kemarin itu ada 3 bulan ada promo JP4 ya, wih paling seneng banget itu. Omset besar, bonus apalagi. Seneng kan? Karena apa? Seneng lihat upline-upline-nya pada dapat reward. Terus orang-orang barunya juga semangat karena dapat langsung bintang 4. Nah, hal-hal seperti itu yang kami selalu tekankan. Jadi setiap kali ada promo, itu kami selalu tekankan, ayo mumpung promo. Nah, di situ kan peringkat-peringkat mereka lebih cepat sekali. Kemudian Anda mulai hari ini mulai gali daftar nama ya, tanya punya saudara TKW enggak gitu. Jujur aja kalau saya lebih semangat. Karena apa? Karena bukan saya memanfaatkan mereka. Saya berprinsip mereka itu para TKW justru harus memanfaatkan Tiansi sebagai kendaraan mereka untuk menuju kebebasan mereka. Nah, sekarang ada grup saya yang saya nama Rehana Silver Lion. Tahun sekian saya dapat luxurikan dan dengan sangat terpaksa saya pecat majikan saya. Keren nggak? Ya, nama saya Titin Paila Mugiso Silver Lion, penerima Yacht. Setelah saya mendapatkan semuanya, saya juga memecat majikan saya. Nikmat daripada dipecat, kan mendingan mecat duluan. Ya. Jadi satu persatu mereka dipecat, majikannya dipecat. Wah, saya benar udah pecat aja semuanya. Ya. Nah, tapi bintang 8 dulu, kalau masih bintang 5 jangan dulu lah. Ya seneng kan? Waduh, ini hebat, bebas nih. Mbak Titin bebas, Mbak Rihanna bebas ya. Mbak Yusnita bebas. Nah, satu persatu, tinggal satu nih, Mam pengen, aduh, tinggal selangkah lagi bintang 8, ayo cepat pecat majikanmu kalau udah bintang 8. Saya yang gregetan pengen supaya mereka mecat majikannya. Karena apa? Karena saya tahu seperti apa mereka kerjanya. Banyak sekali grup kami yang mereka itu curhat, Bunda kami tidak didukung oleh suami, Bunda kami tidak didukung oleh saudara, Bunda saya tidak didukung oleh pacar didengerin. Ya, mendingan kalau pacarnya mau membahagiakan dia kan. Itu banyak. Mereka itu sekelilingnya itu kan banyak pencuri impian. Ya kalau dicuri impiannya sama pacar ini ya udah kelewatan. Belum apa-apa udah banyak larang sana, larang sini, larang jalankan Tiansi. Udah pecat pacarnya, saya bilang. Mendingan dipecat pacarnya. Nah, jadi pada saat ada kesempatan di acara-acara tertentu, kemudian ada mereka itu undang saudaranya, orang tuanya ketemu dengan saya sharing kepada mereka.
Mereka kan kebanyakan biasanya mana setoran tiap bulan, setoran. Mereka kirim uang. Itu kan kebiasaan mereka. Nah, tetapi pada saat mereka mau membangun bisnis Tiansi, mereka menolak. Mereka malah mematikan semangat mereka. Nah, di situ pada saat saya ketemu, saya baru bilang kepada mereka, Bapak tidak tahu bagaimana mereka kerja. Saya yang tahu. Karena saya sudah dari tahun 2004, saya pergi ke luar, saya tahu mereka seperti apa kerjanya, saya tahu seperti apa mereka berjuangnya, bagaimana resikonya. Termasuk saya pernah punya downline bintang 6, itu jatuh dari lantai 24, meninggal dunia. Dari lantai, karena kan kalau di Hongkong itu apartemen, kemudian begitu keluar itu hanya ada sekecil begini, itu untuk jahit-jahit pakaian seperti ini. Jadi terpeleset jatuh. Itu ngeri sekali ya. Jadi mereka tidak tahu ya, saudaranya, orang tuanya, anak-anaknya tidak tahu perjuangan ibunya. Itu benar-benar mengancam, sebetulnya mengancam keselamatan mereka. Saya juga pernah pada saat saya pulang dari Hong Kong ke Bandung, satu bangku ya dengan salah seorang TKW, saya lihat bibirnya ini sampai biru gitu kan. Kenapa, Mbak? Itu kan waktu itu lagi musim dingin, -8. Saya aja ininya kan pecah-pecah gitu, ininya pecah-pecah ya. Nah, pada saat pulang saya satu bis, kemudian saya lihat ini kenapa ini begitu ya, sampai biru-biru begitu. Pas ditanya belum makan, dipulangkan ke Indonesia, nggak bawa duit. Masya Allah sampai segitunya. Terenyuh sekali. Mereka itu jauh-jauh ke Hong Kong untuk cari kerjaan, mendapatkan majikan yang tidak. Ini kan kalau di Hong Kong itu kalau lagi musim dingin seperti itu, ini bisa pecah-pecah dan kemudian menimbulkan bau. Nah, si majikannya nggak mau, jadi dipulangkan. Seperti itu, tanpa diberi apapun ya sama agensinya. Kemudian ya saya kebetulan bawa oleh-oleh banyak ya, saya buka, saya kasihkan. Saya juga ada uang, saya kasihkan juga ya. Teman-teman semua, benar-benar kenapa saya mati-matian ya berusaha, walaupun tanggapan mereka banyak mungkin yang lebih negatifnya dibandingkan positifnya, tapi saya akan terus berjuang untuk mereka. Ya, karena apa? Karena betul-betul mereka itu pahlawan devisa yang sangat luar biasa ya. Dan mereka juga perlu punya hak untuk sukses, mereka juga perlu penghargaan, mereka perlu rangkulan dari kita semua. Kita terus memberikan motivasi kepada mereka, kita terus memberikan peluang kepada mereka bahwa nanti setelah kamu pulang dari luar sana, kamu masih tetap punya penghasilan. Jadi teman-teman semua, ayo kita kerjasama semua distributor Tiansi untuk bisa merangkul mereka, untuk bisa memberikan pengharapan kepada mereka, untuk bisa membujuk mereka bergabung di Tiansi, bukan untuk kepentingan kita, tapi untuk kepentingan mereka, supaya hidup mereka bisa berubah jauh lebih baik dibandingkan hari ini. Jadi kita bisa kerjasama di sini. Dan mudah-mudahan niat baik kita ya didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa membantu teman-teman semua di luar sana, sehingga mereka bisa membahagiakan orang-orang yang mereka cintai. Ada beberapa hal yang mungkin nanti di lapangan teman-teman akan dapatkan ya, dimana sudah hukum alam. Kalau kita prospek gitu ya, jawabannya ada ya dan tidak. Bener ya? Nah ternyata kalau dengan TKW-TK itu lebih banyak yang tidaknya dibandingkan yang ya-nya. Ini yang harus teman-teman ketahui ya. Terutama di ini ya, di gajinya besar itu di Korea. Ya, Korea besar. Di Jepang juga besar. Nah kalau mereka lebih sulit untuk diajak bergabung ke Tiansi dengan apapun alasannya. Karena apa? Karena mereka gajinya memang besar. Ya, tetapi di luar itu kita juga harus pandai-pandainya meyakinkan mereka bahwa mereka itu kan dapat duit pada saat mereka bekerja di sana. Kan tidak selamanya mereka bekerja. Nah, ini pengalaman saya pernah punya prospek, saya berusaha mati-matian untuk supaya dia itu join dengan Tiansi. Nah, begitu dia pulang ke Indonesia, dia juga kasih tahu, saya juga tetap memberitahu ayo join Tiansi. Dia nggak mau. Karena apa? Saya pegang duit banyak. Setelah 3 tahun dia kerja di Korea,
dia punya banyak uang, dia langsung investasikan buat showroom motor bekas. Tapi setahun kemudian kontak, showroomnya bangkrut. Dia pengen balik lagi ke Korea, tapi uangnya nggak punya, karena kalau ke Korea dia bilang harus ada 60 jutaan untuk bisa ke Korea. Nah, sehingga akhirnya yaudah join Tiansi juga nggak ada duit, dia ke Korea juga nggak ada duit. Akhirnya ya sekarang merenungi nasibnya. Jadi pandai-pandailah kita memberikan informasi kepada mereka. Kalau saya pribadi, untuk mereka lebih mengedepankan dari segi produk dulu. Macam-macam ya, ada yang masuknya dari segi produk, ada yang masuknya dari segi impian. Kalau yang masuknya dari segi impian kan biasanya begini, saya nggak dengan orang tua, pengen nggak pulang ke Indonesia cepat? Ya kalau misalkan kamu pengen pulang ke Indonesia cepat, kamu join dengan Tiansi, ini solusi untuk Anda. Yaitu dari menggali impiannya. Biasanya dengan menggali impiannya itu closingnya bisa lebih cepat. Tetapi kami juga mengkombinasikan antara impian dengan produk. Tapi saya lebih mengedepankan produk dulu. Karena dari produk, untuk saya pribadi, saya melihat bisnis jangka panjangnya lebih tahan lama, karena produk bicara mereka akan mati-matian. Begitupun dengan sekarang saya lagi membangun Korea dengan UK, yaitu lebih kepada produk. Di UK itu produk, jadi UK itu bukan orang-orang bule ya, tapi orang-orang Timur Leste yang ada di UK, orang-orang Indonesia yang ada di UK. Gimana caranya? Pokoknya Anda bisa berkenalan dengan mereka. Nah, Anda bisa prospek mereka, terserah Anda mau lewat produk dulu atau impian dulu. Yang jelas potensi mereka luar biasa, karena 6,5 juta ya, 6,5 juta orang ya di sana, di luar negeri sana, yang siap untuk bekerja sama dengan kita. Pandai-pandainya kita saja, ya saya yakin Anda semua pasti bisa. Kalau saya bisa, Anda bisa nggak? Kalau perempuan bisa, laki-laki bisa nggak? Kalau nenek-nenek bisa, anak-anak muda bisa nggak? Siap. Luar biasa, saya yakin Anda adalah calon-calon diamond berikutnya. Dan saya berharap suatu saat kita punya jaringan di luar negeri bersama-sama, kita bisa berkolaborasi di luar negeri bersama-sama ya. Nah, kita bergembira membangun aset kita bersama-sama suatu saat nanti. Saya yakin kalau saya bisa, Anda juga pasti bisa. Oke, see you at the top. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.